Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Renungan hari ini berjudul disebut Dewa Hermes. Disebut apa? Dewa Hermes. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-11 dan 12. Kalau saudara sempat bisa baca di rumah atau di kesempatan lain seluruh perikop dari ayat ini, ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20 dan seterusnya, ya. Tapi untuk renungan kali ini saya akan bacakan 2 ayat saja. Kisah Para Rasul 14 ayat 11 dan 12 dikatakan, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Kenapa Paulus disebut Hermes? Dijelaskan karena ia yang berbicara. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita baca perikop dari pasal 14 ini, ya, pasal 14 Kisah Para Rasul, ya. Di situ perjalanan Paulus di kota-kota Listra, di kota-kota Likaonia, itu Listra, Derbe, dan daerah sekitarnya. Nah, saudara sekalian, di daerah itu, kalau kita baca ayat sebelumnya di Listra, itu ada seorang yang sakit lumpuh. Ya, Alkitab mengatakan di Listra ada seorang yang duduk saja, di ayat 8 Kisah Para Rasul 14, karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Jadi orang ini lumpuh sejak lahir, ya. Jadi kalau orang lumpuh sejak lahir, ini yang disebut dengan cacat permanen seumur hidup. Alkitab mengatakan belum pernah dapat berjalan, ya. Jadi secara medis it is impossible, nggak mungkin untuk bisa disembuhkan, nggak mungkin, ya. Nehi simelekete tumber jahe, itu bahasa India kuno, ya, artinya nggak mungkin, ya, sampai botak bekutil jidat berjengger, ya, nggak mungkin orang lumpuh sejak lahir belum pernah dapat berjalan itu disembuhkan, nggak mungkin, kecuali oleh kuasa Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Kemudian apa yang terjadi? Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Terjadi mujizat kesembuhan yang luar biasa. Maka kota itu gempar, heboh. Kenapa? Mujizat yang luar biasa, spektakuler, bombastis, dahsyat, luar biasa, ya. Nah, apa yang terjadi setelah peristiwa penyembuhan yang luar biasa itu? Alkitab mengatakan orang banyak melihat apa yang diperbuat oleh Barnabas dan Paulus, itu mengagung-agungkan Paulus dan Barnabas. Barnabas dan Paulus diagung-agungkan, dianggap sebagai dewa yang telah turun di tengah-tengah mereka. Dan mereka menjuluki Barnabas sebagai dewa Zeus, ya. Dewa Zeus itu dalam mitologi Yunanis kepalanya atau pimpinan para dewa, ya. Kemudian Paulus mereka sebut Hermes, ya. Nah, kenapa orang-orang di Listra menyebut Paulus sebagai dewa Hermes? Di situ dijelaskan di ayat 12 Kisah Para Rasul 14, karena ia yang berbicara, ya. Karena Paulus yang berbicara disebut dewa Hermes. Dewa Hermes itu pandai berbicara karena dia menurut mitologi Yunani itu adalah juru bicaranya dewa Zeus. Dia itu pelayan muda yang berfungsi atau bertugas sebagai juru bicara dewa Zeus. Sebagai juru bicara pasti dia fasih berbicara. Nah, karena Paulus yang lebih banyak berbicara, ya, sedangkan Barnabas walaupun mungkin lebih senior secara umur,
atau Barnabas ini mentor dari Paulus, karena ketika Paulus baru bertobat, Barnabas itu udah mengajar firman. Datang kepada Barnabas, Paulus datang kepada Barnabas, dan Barnabas yang menjadi mentor. Ya, tetapi Paulus itu adalah seorang ahli Taurat yang dididik oleh seorang Gamaliel, seorang guru besar, seorang ahli Taurat terkemuka, sehingga punya wawasan pengetahuan teologi yang luar biasa luas, sehingga dia bisa berbicara tentang teologi, tentang firman Tuhan, baik perjanjian lama, kemudian setelah dia bertobat, dia bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia yang berbicara, sehingga dia disebut Dewa Hermes. Nah saudara, yang menarik kata Hermes, ya, kalau wanita-wanita kalangan jet set udah ngerti dah Hermes, Hermi, ya, Hermi itu merek tas yang branded yang mahal. Konon katanya ada satu tas harganya bisa 2M, ya, 2M, ya. Kalau 2M itu sama dengan satu rumah. Kalau dia nenteng tas harga 2M itu nenteng satu rumah, ya saudara. Kata Hermes ini, ya, berasal dari kata hermeneuo. Itu, ya. Jadi Hermes itu Hermes itu berasal dari kata hermeneuo, ya, kata kerjanya, ya. Dari kata Hermes itu menjadi kata hermeneuo. Orang-orang yang teologi tahu hermeneuo, ya, itu artinya menafsir. Hermeneuo, menafsir. Ilmu menafsir namanya hermeneutik, ya, hermeneutik. Saudara, bukan satu kebetulan Paulus disebut Dewa Hermes, karena ternyata memang kalau kita lihat hasil karya Paulus, dia menulis, ya, lebih dari separuh, bahkan 2/3 kitab perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Paulus itu boleh disebut, ya, kalau tidak berlebihan, sebagai dewanya hermeneutik, ya, hermeneutik, dewanya hermeneutik Alkitab, karena dia menulis paling banyak kitab perjanjian baru yang notabene merupakan penjelasan sekaligus tafsiran dari ajaran Kristus, atau penjelasan, ya, tafsiran dari Injil Kristus, ya. Karena dia bisa menghubungkan, dia bisa mengkaitkan antara perjanjian lama dengan peristiwa yang dialami oleh Yesus secara luar biasa, ya. Kitab-kitab, surat-surat yang ditulisnya itu saya sangat kagum dan luar biasa. Kebetulan saya belajar PB Perjanjian Baru di sekolah Alkitab. Ini memang luar biasa, banyak kebenaran-kebenaran yang memukau, ya. Itu Paulus, dewanya hermeneutik. Nah, yang luar biasa, Paulus bukan hanya pandai menafsirkan, menjelaskan Alkitab, tetapi dia juga menghidupi apa yang dia ajarkan. Sekali lagi, Paulus bukan hanya mahir dalam menafsirkan firman Tuhan, Alkitab, menuliskannya dengan berbagai macam kata-kata kalimat yang luar biasa berisi pengajaran doktrin, tetapi dia menghidupinya. Banyak orang pandai berbicara secara teologis, tetapi tidak pandai menghidupi apa yang diajarkannya. Harusnya talk what you walk what you talk, ya. Paulus itu melakukan, menjalani apa yang dia pahami, bahkan apa yang dia ajarkan. Dia menghidupinya, sehingga dia berani berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 17, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu." Dia berani berkata, ikuti teladanku. Artinya, dia berani mengatakan contoh hidupku bisa jadi teladan. Kenapa? Karena dia meneladani Yesus.
junjungannya. Dia bukan hanya pandai berbicara ajaran Kristus, tetapi dia menghidupi ajaran Kristus. Kristus mengajarkan apa yang dia hidupi. Ya. Karena sesungguhnya kalau saudara perhatikan perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid, itu berisi kebenaran yang kita bisa kenakan. Dan kalau kita kenakan kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus, hidup kita akan mengalami perubahan kodrat. Hidup kita akan mengalami perubahan karakter. Sehingga karakter kita itu menjadi karakter ilahi. Hidup kita menjadi hidup yang excellent, luar biasa, agung, luhur. Dan pasti orang yang hidupnya agung, luhur, itu tidak melukai, tidak berduri dalam hidupnya. Dia akan mendatangkan damai sejahtera buat orang yang bersentuhan dengannya. Jadi ciri orang yang menghidupi ajaran Kristus, hidupnya tidak berduri. Kalau orang hidupnya masih berduri, melukai, dia belum sungguh-sungguh menghidupi ajaran Kristus. Nah, saudara, kita belajar firman Tuhan bukan hanya untuk memuaskan otak kita, pikiran kita semata dengan pengetahuan teologi ya. Tetapi lebih daripada itu, kita menghidupi ajaran Kristus, menghidupi Injil Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang menghidupi Injil Kristus, hidupnya akan mengalami perubahan. Sehingga bisa berkata, ikutilah teladanku. Bahkan dia berkata di Galatia pasal 2 ayat 30, ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi orang yang menghidupi ajaran Kristus, Injil Kristus, hidupnya bukan hidupnya lagi, melainkan Kristus yang hidup. Ketika dia hidup, dia menjalani hidup Kristus, sehingga hidup Kristus nampak dalam dirinya. Makanya dia disebut Kristen, artinya serupa dengan Kristus. Amin buat firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara ingin program ini terus bisa berlanjut, silakan saudara subscribe. Ya, saya membutuhkan subscriber lebih dari 1.000 supaya saya bisa live streaming melalui HP saya. Silakan subscribe, like, komen, dan share kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.